Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajarannya kita hari ini, kita berdoa dulu. Yang pimpin doa silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pembelajarannya, membahas pembelajaran, Ibu absen dulu. Yang tidak hadir saja ya? Iya. Siapa yang tidak hadir ikut kelasnya? Siapa semua? Edo, Rafri, Al-Mujib. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini
kita semua diberikannya kesehatan. Alhamdulillah. Sempat diberikan kesempatan sehingga kita hadir pada pertemuan ini, yaitu belajar seperti biasanya. Sebelum kita ke pembahasan pelajaran selanjutnya, kita menyanyi dulu. Sebelum menyanyi, apa dulu biasanya kita? Iya, belajar Pancasila. Coba sama-sama dulu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdirikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk anak-anak. Sekarang kita menyanyikan lagu Rukun Iman dulu sebelum kita membahas pelajaran tentang hari kiamat. Ayo kita menyanyi Rukun Iman. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada kitabnya, percaya rasul-rasulnya, percaya hari kiamat, berbaik dan takdir buruk. Coba anak-anak tentang semua. Terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu akan membahas pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hari kiamat. Hikmah beriman kepada hari kiamat. Jadi kita bahas di sini nanti apa itu hari kiamat, apa-apa semua itu hari kiamat dan bagaimana hari kiamat itu. Kita akan lihat dulu di depan. Kita bahas dulu bagaimana itu hari kiamat. Dan kan? Hikmah iman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir. Apa itu hari kiamat? Atau apa itu hari akhir? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta sebenarnya. Alam semesta turun hari kiamat Allah perintahkan siapa? Malaikat siapa? Yang meniupkan trompet supaya manusia di dalam dunia ini semua akan mengalami mati. Semua isi alam ini semua
kekal itu hanya Allah. Allah yang kekal, yang berdiri sendiri. Jadi di sini hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Apa itu isinya? Semua isi yang di dalamnya seperti laut, gunung, semua bertabrakan. Planet-planet semua akan bertabrakan. Semua bumi akan diguncangkan, memuntahkan semua isi perut bumi. Jadi itulah hari apa? Hari kiamat, hari akhir. Kalau hari akhir itu tidak ada lagi kehidupan. Semua berakhir di alam semesta. Karena alam semesta sudah hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala, malaikat Israfil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari tidak lagi berjalan di porosnya, planet-planet semua akan diguncangkan, semua akan bintang-bintang akan tabrakan, gunung-gunung, lautan meluap, semua isi alam dimuntahkan. Kita lihat lagi berikutnya. Sini lagi Ibu jelaskan, kiamat itu terbagi atas dua, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra yaitu kiamat kecil. Kiamat kecil seperti apa? Kiamat kecil yaitu hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Seperti apa contohnya? Seperti gempa kemarin yang melanda Palu atau melanda Sulawesi Tengah. Seperti sudah lihat kejadian di Perumnas atau di Petobo sudah. Kita lihat semua di situ. Itu kiamat kecil. Kiamat sugra. Kiamat sugra itu adalah kiamat kecil, yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kita dengar di berita televisi banyak kejadian-kejadian di Indonesia ataupun di luar negeri. Kita lihat semua di situ. Yaitu kiamat sugra. Itu berikutnya kita lihat lagi. Juga kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Lihat kematian? Iya. Disitulah kita merenungkan bagaimana kita menyikapi hidup ini, supaya kita jangan kita hanya seenak-enaknya kita, tidak mau beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk mencegah kiamat, apa yang harus kita lakukan? Sholat, zikir, dan banyak ibadah yang lainnya yang dilarang oleh Allah. Jangan yang dilarang oleh Allah kita perbuat, maka Allah akan marah. Yang tidak bisa diperbuat semua, maka Allah itu akan marah. Maka Allah memberikan apa?
gempa, tsunami, banjir. Karena kenapa? Manusia sudah tidak sadar lagi manusia. Tidak sadar. Dari mana asalnya manusia? Manusia tidak mau mendengar apa-apa yang dijelaskan di Al-Quran. Tidak mau mendengarkan apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasul kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat lagi ini peristiwa apa ini? Gempa bumi. Kalau ini banjir. Ini orang meninggal. Ini apa? Tanah longsor. Ini semua kita lihat contohnya sudah banyak sekali contoh. Seperti ini kejadian di Palu yang 2018 lalu. 2018 lalu seberapa tahun? 3 tahun. 18, 19, 20, 21, 22, 4 tahun lalu. Ini peristiwa gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Itu yang terjadi di Palu. Kalau banjir terjadi di mana-mana, ini buat pelajaran buat kita. Jangan merusak alam semesta. Jangan apa yang dilarang, jangan dilanggar, jangan dilakukan. Maka Allah akan murka. Kalau Allah murka, Dia turunkan sudah bencana. Seperti ini sudah. Lihat di sini Bapak. Ini hanya sebagian kecilnya. Bagaimana dengan gunung meletus dan banyak kejadian-kejadian yang lainnya, seperti kematian seseorang. Kita lihat sudah contoh kan? Kita lihat semua contohnya dulu. Buka semua bukunya itu. Ada di situ. Halaman 14. Semua ada di situ di halaman 14. Berikutnya kita lihat lagi. Ibu akan bahas semua apa yang ada di sini tentang hari kiamat. Kemudian kiamat kubra. Kiamat kubra seperti Ibu katakan tadi itu, kiamat itu terbagi atas dua, itu kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil, seperti kejadian-kejadian tadi itu. Beda dengan kiamat kubra. Kiamat kubra ini adalah kiamat besar, yaitu kiamat kubra, kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya. Sedangkan bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup kecuali Allah itu maha hidup, hanya Dia sendiri yang kekal. Dia tidak pernah mati, tidak pernah tidur. Allah itu maha tunggal, esa. Hanya Dia yang maha hidup. Dia yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat kubra ini sudah kita tahu kan? Bagaimana contoh kiamat kubra itu?
Seperti Bu katakan tadi itu, semua isi alam ini dimuntahkan, perutnya dimuntahkan. Iya, gunung-gunung bertabrakan, planet-planet jatuh berhamburan, air laut meluap di mana-mana. Matahari terbit di barat, terbit dari barat, tidak lagi terbit dari timur. Matahari. Berarti kalau matahari terbit dari barat, sudah tidak ada pintu tobat. Tidak ada lagi pintu tobat terbuka. Jadi disinilah kita merenungkan atau melihat apa itu kiamat kubra dan kiamat sugra. Harus kita tahu membedakan kiamat kubra bagaimana dan kiamat sugra. Kemudian kita lihat lagi di situ. Mana tadi? Nah, itu sudah. Ini peristiwa planet yang berhamburan, bertabrakan, tidak pada polosnya. Lihat planet, matahari sudah tidak berjalan pada porosnya. Planet-planet sudah hancur. Semua bumi akan terbalik. Laut meluap di mana-mana. Semua akan mati, semua hancur total. Yang hidup itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat lagi di situ. Nah, itu di Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Itu dia bilang, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Apa artinya itu? Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, itu sudah kiamat kubra. Di situ terdapat di Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Itulah peristiwa alam semesta hari kiamat. Kita lihat lagi. Kemudian tanda-tanda hari akhir. Semua ada lihat juga di buku, ada semua di situ kan? Iya. Ini kita lihat tanda-tanda hari akhir. Apa semua tanda-tanda hari akhir? Nah, lihat banyak para ulama muslim yang wafat. Orang-orang yang alim sudah dipanggil oleh Allah. Ilmu agama dianggap tidak penting. Maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Dilihat bencong, lihat orang napa lagi. Nah, itu sudah tanda-tanda
dan barang terlarang seperti apa? Narkoba, bebas beredar, sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Munculnya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Nauzubillah min dzalik. Kalau ini semua sudah ada di dalam kehidupan ini, di muka bumi ini semua yang dikerjakan oleh manusia, itu sudah tanda-tandanya hari kiamat sudah deh. Nabi hanya menjelaskan tanda-tanda hari akhir, tapi Nabi tidak tahu kapan terjadinya hari akhir. Yang tahu itu terjadinya waktu hari akhir itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dia yang tahu. Kemudian hikmah mempercayai hari akhir. Apa yang hikmahnya kita dapat kalau kita betul-betul mempercayai hari akhir? Kita lihat di situ. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kemudian kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, obat, dan banyak sebagainya. Ya, itu harus bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kemudian selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, tugas mengerjakan PR, dan sebagainya. Itu penyampaian Ibu hari ini. Sekarang sebelum kita menutup, sebelum kita membaca doa, Ibu persilakan dulu anak-anakku yang presentasikan dulu tanda-tanda hari akhir. 3 saja tanda-tanda hari akhir. Nama-nama hari akhir, bukan tanda-tandanya. Tanda-tandanya sudah kita lihat tadi ya. Apa semua tanda-tanda sudah ada semua di situ tadi kita lihat kan? Itu lebih jelasnya ada di buku. Yang penting anak-anak sudah paham. Alhamdulillah. Kami persilakan dulu adik Aira, silakan nak. Bisa kamu presentasikan apa semua nama-nama hari akhir. 3 saja nak ya. Silakan. Nama-nama hari akhir adalah Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Masyar. Artinya hari kiamat. Yaumul Qiyamah apa? Hari Kiamat. Yaumul Ba'ats itu hari kebangkitan seluruh makhluk hidup. Dan hari apa? Masyar. Hari masyar itu dikumpulkannya seluruh manusia di padang masyar. Di padang apa? Padang masyar. Coba berikan aplaus kepada adik. Sekarang sebelum kita berdoa pulang, kita dulu
menyanyikan lagu. Iya, lagu apa tadi? Iya, belajar Pancasila sudah. Garuda Pancasila atau lagu apa saja? Lagu-lagu Islami. Iya. Iya, atau memberikan salawat kepada Nabi saja. Iya. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibi wa itu tadi kesimpulannya. Semua tadi itu ada semua di situ, dan harus kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita tahu itu ada 6 rukun iman. Pertama apa? Iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku semua, sebelum ditutup buku ada PR-nya di halaman 12. 21, bukan 12. Iya. Halaman 21. Silakan dikerjakan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya semua ditutup dan Ibu persilakan yang pimpin doa. Nugi, silakan kamu yang memimpin doa terakhir ya. Silakan. Belum bisa pulang berletak, betul, bisa dimulai.